Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nadia Hoirul Jana, saya dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Berbicara mengenai dunia penyiaran bukan soal televisi dan radio saja, namun lebih dari itu. Nah, di era yang serba canggih ini, justru media penyiaran mulai merambah ke media digital. Nah, di video kali ini, saya akan beropini mengenai dunia penyiaran saat ini. Selamat menyaksikan. Sejarah pertelevisian Indonesia baru dimulai di tahun 1961. Kala itu penyiaran masih menggunakan sistem analog. Hingga akhirnya Indonesia memasuki era 2000-an dengan kualitas penyiaran yang lebih baik. Karena kemajuan teknologi yang kian canggih, membuat penyiaran via satelit menjadi hal yang lumrah. Dunia penyiaran Indonesia pun memasuki era serba digital. Tak pelak perkembangan teknologi untuk penyiaran pun selalu berinovasi demi memenuhi kebutuhan siaran yang lebih efektif dan efisien. Nah, kita sekarang kenalan dulu sama penyiaran. Penyiaran ini lahir pada tahun 1887 oleh seorang fisikawan bernama Heinrich Hertz. Nah, beliau ini berhasil mengirim dan menerima gelombang radio, di mana ini adalah salah satu cikal bakal munculnya radio-radio analog, sederhananya seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu, populerlah nih si radio analog ini pada pasca Perang Dunia di tahun 1920. Nah, bersamaan dengan itu, muncullah inovasi baru, gagasan baru mengenai lahirnya televisi. Nah, dulu televisi itu waktu awalnya cuman gambar aja, nggak ada suara dan masih hitam putih. Lalu seiring berjalannya waktu, kecanggihan teknologi juga semakin pesat, muncullah televisi hitam putih dan bersuara. Nah, lalu kesini gini, makin kesini muncullah televisi yang berwarna dan bersuara. Nah, dan sampailah televisi ini di rumah-rumah kita gitu kan. Dulu televisi itu masih bentuknya tabung-tabung, ya nggak? Nah, kalau sekarang televisi yang kita tahu sekarang bentuknya udah sangat pipih. Sangat pipih dan yang biasa kita sebut dengan LED TV. Nah, itu adalah salah satu sederhananya gambaran lahirnya dunia penyiaran. Nah, sekarang kita masuk ke media penyiaran digital. Nah, seperti yang kita ketahui, kita kan telah memasuki yang namanya era revolusi industri 4.0, di mana seluruh pelaku industri dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman secara digital. Nah, tentunya industri penyiaran pun tidak ketinggalan. Nah, industri penyiaran berusaha dengan keras bagaimana caranya menampilkan siaran-siaran yang tidak ketinggalan zaman. Nah, perkembangan zaman ini, perkembangan dan kecanggihan teknologi ini membuat segenap lembaga penyiaran pemerintah, lembaga penyiaran swasta maupun seluruh elemen masyarakat berbondong-bondong nih merasakan dan menggunakan euforia media penyiaran digital ini. Makanya kalau misalkan kita lihat nih di berbagai kanal-kanal seperti di YouTube, di Instagram, di YouTube, banyak nih channel-channel gitu kan, kalau kita kenalnya channel-channel atau kanal-kanal. Banyak orang-orang yang membuat siaran-siaran di platform tersebut. Nah, karena ini adalah salah satu pemanfaatan media penyiaran digital yang ada di era revolusi industri ini. Makanya nggak perlu merasa heran banyak bermunculan para youtuber baru, para podcaster baru di berbagai platform tersedia. Karena apa? Karena mereka memanfaatkan media penyiaran digital yang telah tersedia. Nah, karena aksesnya mudah, bisa diakses oleh siapa saja, oleh seluruh elemen masyarakat, mulai dari orang-orang yang di desa sampai orang-orang yang di ibu kota. Mereka bisa dengan mudahnya mengakses karena adanya yang namanya internet. Nah, kemudahan akses inilah yang membuat mereka berlomba-lomba menunjukkan kreativitas mereka dalam bidang yang mereka kuasai. Misalkan mereka ahli dalam bidang memasak. Nah, mereka membuatlah sebuah kanal memasak gitu yang populer gitu. Nah, terus juga misalkan yang suka membuat video gaming ya.
gitu. Mereka juga membuat gitu karena mereka tahu dari kreativitas mereka inilah bisa memunculkan yang namanya keuntungan. Mereka tahu ini disebut dengan bisnis konten. Perkembangan teknologi dalam bidang industri inilah yang menuntut para pelaku industri penyiaran untuk bahu-membahu membuat strategi, di mana kita tahu munculnya berbagai kanal-kanal membuat mereka ini berusaha memunculkan kreativitas-kreativitas yang berbeda. Tapi tak jarang memang banyak beberapa kanal-kanal yang mengambil ide-ide dari kanal-kanal yang lain. Makanya kalau misalkan kita lihat ada nih, mereka bukan plagiat tapi mengutip idenya dan mengemasnya atau menyajikannya dalam bentuk yang berbeda gitu. Tapi kita tahu itu satu ide yang sama sebenarnya. Industri penyiaran menjadi bisnis konten yang amat kompetitif karena fokusnya adalah menumbuhkan kreativitas industri di bidang konten. Tentunya hal ini banyak sekali tantangan-tantangan yang ada dalam implementasi penggunaan media penyiaran digital ini. Nah, sebelumnya kan tadi kita bahas nih bagaimana si media penyiaran digital ini sangat mudah diakses oleh seluruh elemen masyarakat. Nah, ternyata kemudahan akses ini menimbulkan pemanfaatan celah yang belum dibahas pada undang-undang. Nah, undang-undang penyiaran kan seperti yang kita ketahui sedang dalam masa revisi. Nah, tentu banyak sekali pihak-pihak yang bertindak sesuka hati karena menganggap undang-undang hanyalah sebuah formalitas belaka. Nah, hal ini bisa jadi banyak pelanggaran-pelanggaran karena banyak dari mereka yang nggak tahu nih hukum yang jelas mengenai pelanggaran di undang-undang tersebut. Nah, makanya perlu adanya regulasi karena regulasi ini memiliki peran untuk menjaga kepentingan masyarakat dari kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, tujuannya adalah untuk meminimalisir masyarakat agar tidak berpotensi besar terjadinya atau berpotensi besar menjadi korban konvergensi media. Nah, khususnya adalah generasi muda yang dianggap memiliki akses media konvergen. Nah, dan untuk teman-teman semua yang sekarang sedang menjadi produsen konten di berbagai platform yang ada seperti di YouTube dan berbagai platform lainnya, gunakanlah media penyiaran digital ini sebagai sarana informatif dan edukatif. Tentunya hal ini sangat bermanfaat. Jangan jadikan media penyiaran digital sebagai ajang penebar kebencian, provokatif, dan juga penyebar pornografi. Nah, gunakanlah media penyiaran digital ini dengan bijak. Terima kasih dari Nadia Wirul Jannah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.